Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat selalu. Juga keluarga kita, keluarga besar Stigi, dan keluarga besar kita semua yang ada di forum ini dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kasih. Baik kawan-kawan, kita masuk pertemuan ke-11 pada tanggal 3 Juni 2022. Saya akan memberikan share screen-nya kepada kawan-kawan. Ya, kita langsung saja memberikan share screen-nya yang kemarin. Iya, ya jangan lupa kawan-kawan, password-nya 12345. Ya, kita akan masuk tentang strategi produk dan jasa atau strategi product and service ya dalam pertemuan ke-11. Ya, kita akan langsung saja. Mohon di-mute kawan-kawan. Ya. Kita akan bicara tentang strategi produk dalam pemasaran. Ya. Oke, Bang Adam Sinaga. Nah, dalam bab ini kita akan membahas mengenai strategi produk, bagaimana peranan bauran pemasaran atau marketing mix, ya kita sudah pelajari marketing mix, ya. Mohon di-mute kawan-kawan. Di mana produk yang kita akan pasarkan atau dijual hendaknya produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Artinya want and needs customer, ya. Perhatikan, ya. Apabila konsumen tidak puas, ya, dengan produk yang dibelinya, maka di sini konsumen pasti akan meninggalkan perusahaan Anda, ya. Artinya secara luas dan Anda akan kehilangan konsumen, ya. Nah, kita lihat warna hijau ini. Bagaimana tentang pengertian produk, ya, adalah kebutuhan dan keinginan, want and needs customer, yang semakin bertumbuh seiring dengan mengikuti peningkatan pendapatan dan mengikuti peningkatan tingkat hidup, ya, gaya hidup, ya. Nah, misalnya kita ambil contoh tahun 1980 keluarga baru, ya, rumah tipe 21 tahun 1950, kebutuhannya mobil kecil atau sepeda motor, ya. Tahun 2000, ya, dari tahun 80 dengan tahun 2000 ada peningkatan, mereka pindah kebutuhan rumah di kota Jakarta, ya. Lalu diikuti tahun 2007 kebutuhan yang akan lebih besar, membutuhkan kendaraan yang lebih besar untuk keluarga, dan seterusnya, ya. Ini yang terjadi dalam teori Abraham Maslow, ya. Nah, kita akan lihat kawan-kawan bagaimana aspek strategi produk. Nah, dalam aspek strategi produk ada 3 hal yang dilihat, ya, dari aspek produk tersebut. Pertama adalah produk inti atau core product. Kedua, produk yang diperluas atau bahasa Inggrisnya augmented product. Lalu ketiga, produk formal atau formal product, ya. Saya ambil contoh, ya, walaupun hanya sekilas, misalkan PT Kompas Gramedia Group, ya, dekat dengan kampus kita. Produk intinya adalah percetakan koran Kompas, ya, buku dan berbagai harian surat kabar serta majalah-majalah yang ada di Kompas Gramedia Group, ya. Lalu B-nya produk yang diperluas, kita lihat, bukan kita lihat, ya, kita tahu, ya, ada Kompas TV, ada Kompas YouTube official, ya. Lalu ada juga toko buku Gramedia, ya, di berbagai kota seluruh Indonesia. Ada juga Kompas digital online, ya, artinya Kompas tidak dalam bentuk fisik, bisa dalam digital, ya. Ya, tidak hanya koran dalam fisik, hanya bisa dalam bentuk digital yang mudah didapat melalui digital Android atau handphone Anda, ya. Lalu berikutnya C, produk formal adalah desain, bentuk, ya, corak, daya kualitas produk dan jasa, daya tarik, kemasan, ya, Kompas Gramedia Group, ya, dengan nama merek Kompas, ya. Nah, kita lihat contohnya yang seperti yang saya katakan tentang Kompas tersebut, ya, Kompas Group. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan, ya, mungkin kawan-kawan sudah pernah lah, ya, fokusnya dalam bidang perluasan produk, ya, pengembangan usaha. Bisa kita lihat Gramedia, ya, dengan berbagai buku-buku, ya, baik buku-buku pendidikan, ya, dari SD, SMP, SMA, university, ya, novel, ya, majalah, dan berbagai hal, ya. Nah, ini bisa kita lihat toko-tokonya Gramedia di seluruh kota Jabodetabek dan bahkan di Indonesia, ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, iya, kita perhatikan pengembangan produk lagi, ya, ada Kompas TV, ya,
tentunya dengan berbagai acara-acara ya. Misalnya ada acara tentang breaking news ya. Lalu Kompas TV juga mengenalkan para presenternya ya. Dan berikutnya ada lagi acara Aiman ya. Bisa kita lihat dengan program-program yang unggulan di Kompas TV ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita perhatikan lagi ada gambar 3 aspek produk ya. Artinya gambar 3 aspek produk bisa kita perhatikan ya. Desain, ada berbicara mutu ya, ada bungkus atau packaging ya, ada merek ya. Mereknya tentu Kompas ya atau Gramedia Group ya. Lalu tentang pengiriman ya, delivery, lalu pemeliharaan, tentunya pentingnya menjaga maintenance ya, nama baik perusahaan ya. Lalu kalau ada di dunia industri, tentunya ada garansi ya. Dari garansi ini kita lihat manfaat inti, adanya produk inti ya, manfaat inti ya, garis ini produk inti yang tadi saya ceritakan ya. Lalu produk formal ya, lalu produk yang diperluas, artinya pengembangan usaha produk tersebut ya. Yang tadi saya beri contoh tentang Kompas Gramedia Group ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Jenis klasifikasi produk ya. Nah, kita lihat produk yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan daya tahan produk ya. Ada barang tahan lama ya, seperti rumah, mobil, sepeda motor, sepatu dan lain-lain ya. Lalu ada barang tidak tahan lama ya, makanan, kertas ya, yang cepat habis ya atau cepat rusak. Ada juga jasa ya, kantor pengacara, kantor auditor, kantor manajemen keuangan dan berbagai hal. Lalu berikutnya B, kita lihat berdasarkan tujuan pembeliannya. 4, barang konsumsi ya, artinya ada barang kebutuhan pokok ya. Barang kebutuhan pokok artinya sehari-hari yang kita butuhkan ya. Ya, termasuk pangan, makanan dan berbagai hal. Ada barang pelengkap ya, pakaian ya. Kendaraan juga bisa pelengkap ya, kendaraan motor, mobil ya, dan berbagai hal. Lalu ada barang mewah, special goods ya. Ini kalau Anda sebagai konsumen ya atau masyarakat sudah mencapai level atas, mungkin membutuhkan kendaraan mewah atau perhiasan ya sebagai peningkatan status dan berbagai hal. Lalu berikutnya ada barang industrial ya. Barang industrial kita lihat ada bahan dasar suku cadang ya, perlengkapan perusahaan dan berbagai hal ya. Nah, kita akan lihat lagi kawan-kawan ya. Setelah jenis klasifikasi produk ya, proses ya, mungkin teman kita Kris Mandi sudah memberikan nama usahanya apa ya agar mudah diingat oleh konsumen ya. Toko apa ya, usahanya apa ya. Oh, toko usahanya Kris Mandi enak ya. Pembayarannya bisa lewat apa nih? Edisi ya, dengan bekerja dengan perbankan misalnya Bank BCA atau BRI ya, sehingga konsumen mengenal Anda ya, pelayanannya bagus. Ya, ini teman kita Kris Mandi sudah membuka usaha ya. Jadi ini bisa kita berapa hal brand name yang harus diperhatikan. Pertama, nama merek harus menunjukkan suatu manfaat dari kualitas produk yang bersangkutan. Ya. Kedua, nama merek harus mudah diucapkan. Ya. Jadi nggak sembarangan nih kawan-kawan ya. Dikenal dan diingat ya. Always remember ya. Lalu ketiga, nama merek harus mudah dibedakan ya. Misalnya produk minimarket A dan produk minimarket B ya. Apa sih bedanya? Nah, ya. Lalu nama merek harus produk welcome, artinya maksud saya welcome artinya konsumen suka dengan produk Anda ya, dengan berada di negara asing ya. Nah, berikutnya kita lihat nama merek harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum. Jadi penting ya, nanti kalau ada Anda punya usaha didaftarkan ya di Departemen Hukum HAM Republik Indonesia, itu ada ya. Jadi terregister ya. Lalu berikutnya nama merek harus unik dan tidak boleh sama dengan merek perusahaan lainnya ya. Kita perhatikan kawan-kawan, ada kendaraan ya, orang ingat Toyota, Suzuki atau kendaraan dari luar negeri Ford ya, Hyundai dari Korea ya. Lalu hotel. Hotel ada Hotel Accor, Hotel Hilton, Hotel Mandarin dan berbagai hal ya. Handphone seluler ya atau Android, ada Samsung, Nokia, Xiaomi dan berbagai hal dan lain-lain ya. Nah, kita akan lihat lagi kawan-kawan ya. Pertama, perhatikan kawan-kawan ya. Ini sangat penting sekali nanti kalau Anda ingin bekerja sebagai marketing, manajer marketing, atau Anda
ingin sebagai entrepreneurship usaha bisnis Anda, pertama Anda lakukan identifikasi kriteria nama merek. Lalu berikutnya Anda menyusun calon-calon nama merek. Lalu ketiga, menyaring nama-nama unggulan yang di pikiran Anda yang cocok, ya. Lalu berikutnya Anda harus bisa memperoleh reaksi konsumen terhadap nama merek yang tersisa. Lalu berikutnya meneliti merek dagang Anda, apakah cocok, ya, seperti Toyota, Suzuki, Ford, ya. Jadi atau Hotel Mandarin, Hotel Indonesia, ya, orang akan ingat, ya. Atau Aqua, Unilever, Indomie, ya. Lalu berikutnya dari berbagai nama-nama tersebut, Anda harus memilih satu di antara nama merek yang tersedia, ya, yang sudah cocok pakem, kena di masyarakat dan konsumen. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, kita lihat selanjutnya, ya, contoh penjelasan identifikasi kriteria nama merek. Misalkan, ya, dulu ada namanya Toyota Kijang, ya. Ini menunjukkan perubahan status, ya. Mungkin tahun 80-an namanya Toyota Kijang Doyok atau Toyota Kijang Buaya, ya, dulu tahun 80-an, ya. Mungkin Anda belum lahir, ya. Lalu berubah jadi Toyota Kijang Super. Berubah lagi namanya, ada pengembangan Toyota Kijang Kapsul, ya. Dan berubah lagi namanya menjadi Toyota Kijang Innova, ya. Berubah lagi pengembangan sehingga produk Toyota Kijang ini berubah segmennya dari menengah, dari bawah menengah ke segmen atas menjadi Toyota Kijang Reborn, ya, atau yang lebih tinggi lagi, ya. Mungkin akan 10 tahun lagi akan terjadi perubahan, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya, Apartemen Agung Sedayu Group, ya. Orang akan ingat menggambarkan produk mewah berkelas, ya, seperti Apartemen Senopati Jakarta, Apartemen Senayan Residence, Apartemen Menteng Jakarta, dan sebagainya, ya. Jadi orang ingat produk Agung Sedayu Group dalam bidang properti, perumahan, atau apartemen, ya. Atau yang lebih mudah lagi, rumah makan sederhana, restoran Padang, ya, menggambarkan rumah makan Padang sederhana yang mempunyai nilai citra baik, ya, restoran bersih, dan harga cukup diterima oleh masyarakat, ya. Lalu Hotel Indonesia, ya, sekarang namanya Hotel Indonesia Kempinski, ya, menggambarkan nuansa romantis tahun 1960 dan 1970-an, ya. Mungkin kalian tanya dengan kakek atau nenek kalian, ya, yang dulu mungkin tahun 60-an atau 70-an mereka apa, ya, pacaran atau apa, ya, dengan sekarang ini dengan sentuhan gaya modern, ya. Lalu sekarang ada juga Garuda Indonesia, ya, maskapai penerbangan Indonesia pertama dengan suasana ruang budaya dan food beverage atau makanan dan minuman dengan taste atau gaya Indonesia modern, ya. Ini contoh penjelasan kriteria nama merek, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Penentuan posisi produk. Nah, ini penting, kawan-kawan, ya. Pertama, Anda perlu mengetahui atribut yang dominan yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produknya, ya. Lalu kedua, Anda perlu mengetahui posisi atribut produk. Kita harus bisa membandingkan dengan atribut yang sama dengan produk pesaing, ya. Contohnya misalkan minimarket A dan minimarket B, ya. Bedanya apa, ya? Nah, ya, atau pizza A dengan pizza B, ya. Bedanya apa? Nah, itu, ya. Lalu ketiga, perlu mengetahui jumlah penjualan dan pangsa pasar produk bagi produknya, ya. Kita sudah bicara tentang market share, bagaimana produk Indomie bisa menguasai pangsa pasar, ya, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, lalu Indonesia, lalu menguasai pangsa pasar Asia, lalu lebih luas lagi ke internasional, ke Afrika dan Eropa, ya, dan sampai ke Amerika, ya. Lalu berikutnya keempat, Anda juga perlu mengetahui kedudukan produk, ya. Kemarin kita bicara tentang market leader, ya. Lalu penantang pasar, pengikut pasar, ya. Bagaimana produk kita menempatkan? Apakah bisa sebagai pemimpin pasar atau penantang pasar atau pengikut pasar, ya. Dan kita harus mengetahui produk pesaing di pasar yang sama, ya. Artinya apa sih
yang membedakan produk kita dengan produk pesaing ya. Misalkan STIG ya, yang membedakan STIG dengan universitas lain apa ya? Oh, ternyata STIG lebih unggul ya. Mahasiswanya lebih rajin ya, lebih antusias, lebih semangat. Nah, ini dibandingkan dengan universitas lain swasta lainnya ya. Nah, berikutnya kita lihat kawan-kawan. Iya. Bagaimana gambar posisi persaingan produk soda drink ya. Contoh Coca-Cola versus Pepsi Cola ya. Contoh ya, bagaimana status sosial tinggi ya, ada rendah ya. Lalu kandungan gas rendah dan tinggi ya. Kita lihat ya, di mana image Coca-Cola dan Pepsi adalah minuman ya tinggi ya. Artinya pasarnya untuk segmen menengah ke atas ya. Lalu ikuti minuman 7-Up dan Sprite ya. Lalu bagaimana dengan produk-produk yang lain ya? Tentu ada ya nilai merek value-nya apa? Ke masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, ini bisa kita gambar posisi persaingan produk soda drink yaitu Coca-Cola dan Pepsi Cola ya. Oke, kita rewind lagi. Sehingga yang perlu Anda perhatikan tadi, Anda harus mengerti penentuan posisi produk ya dengan baik 4 hal tersebut kawan-kawan ya. Yang saya katakan mengetahui atribut. Yang kedua, Anda harus mengetahui posisi atribut produk kita dibandingkan dengan atribut yang sama dengan produk pesaing. Ketiga, perlu mengetahui jumlah penjualan dan pasar produk bagi produknya. Keempat, perlu mengetahui kedudukan produk dan produk pesaing di pasar yang sama ya. Tentang identifikasi kriteria nama merek ya. Contohnya sebagai berikut ya. Saya sudah memberikan contoh tentang Toyota Kijang awal-awalnya ya. Lalu berkembang, image-nya akan berkembang lagi dengan perkembangan inovasi teknologi dan zaman. Lalu produk properti Agung Sedayu Group ya, rumah makan sederhana, Hotel Indonesia, Garuda Indonesia ya. Lalu berikutnya kita lihat tentang bagaimana proses pemilihan nama merek ya. Pentingnya identifikasi kriteria nama merek, menyusun calon-calon nama merek ya, menyaring nama-nama unggulan ya, memperoleh reaksi konsumen penting, bagaimana nama merek yang tersisa, lalu meneliti merek dagang dan memilih satu di antara nama merek yang tersedia ya. Nah, kita lihat artinya proses pemilihan nama merek atau brand name penting ya. Pertama, nama merek harus menunjukkan suatu manfaat dari kualitas produk yang bersangkutan. Lalu nama merek harus mudah diucapkan, diingat ya, always remember ya dengan produk Anda ya. Nama merek harus mudah dibedakan. Nama merek harus produk welcome terhadap konsumen dengan berada di negara-negara asing ya. Lalu berikutnya nama merek harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum. Penting, ingat kawan-kawan ya. Kalau Anda ingin membuat merek yang cukup unik, dikenang oleh konsumen, harus didaftarkan di Departemen Hukum HAM Republik Indonesia ya. Lalu nama merek harus unik dan tidak boleh sama dengan merek perusahaan lainnya ya. Contoh kita lihat tentang jenis klasifikasi produk ya, mohon dibaca lagi ya. Lalu pentingnya gambar 3 aspek produk ya. Ada instalasi, desain, mutu, manfaat inti, bungkus packaging ya, pemeliharaan merek garansi ya, produk inti, produk formal, bagaimana produk itu bisa diperluas ya. Saya sudah memberikan contoh misalkan Kompas ya, kita lihat kawan-kawan ya, bagaimana produk yang utamanya adalah yang dikenal toko buku Gramedia ya. Kita lihat ya dengan menjual buku-buku pendidikan dari SD, SMP, SMA, university ya, novel, bacaan, majalah dan berbagai hal ya. Jadi satu core bisnis tetapi mengembangkan jenis-jenis produk ya. Seperti Gramedia. Toyota membuat satu core bisnis, membuat segmen-segmen produk ya. Ada Innova, ada Camry, ada Rush ya, dan berbagai hal ya. Lalu perluasan produk kita lihat di Kompas adalah sebagai berikut ya. Dengan acara-acaranya ya. Lalu pengenalan presenternya agar dikenal oleh masyarakat. Lalu acara-acara tersebut ya, ada Aiman dan berbagai hal ya. Oke, berikutnya tugas berikutnya kita lihat kawan-kawan. Tugas studi kasus kedua, kita telah mempelajari tentang pengenalan ya, identifikasi merek, sehingga merek atau brand produk tersebut sangat dikenal atau disukai oleh masyarakat Indonesia secara luas ya.
Nah, silakan mahasiswa memberikan penilaian kepada produk lama yang selalu diingat dan selalu dicari secara terus-menerus ya, dan sudah mencapai umur 50 tahun ini ya. Jelaskan dengan lengkap ya, dan berikan alasan lebih luas ya tersebut tentang produk tersebut ya. Silakan Anda pilih ya. Jadi untuk mahasiswa genap, pilih dari Viva Cosmetic, Revlon, Maybelline, Mirabella, dan Wardah. Pilih salah satu, misalnya Wardah. Ya, kenapa konsumen wanita menyukai produk Wardah? Apa alasannya? Mungkin harga atau cocok dengan kulit wanita Indonesia ya. Ini untuk ini ya, mahasiswa genap wanita. Lalu pria ya. Sepatu bata, motor Honda, kemeja alisan, sepatu sandal Carville ya. Misalnya teman kita Chris memilih motor Honda. Kenapa memilih motor Honda? Alasannya harganya, suku cadangnya mudah atau gimana ya. Jadi jelaskan ya. Kenapa disukai? Atau teman kita Sauki ingin pilih kemeja alisan dan berbagai hal. Lalu berikutnya mahasiswa ganjil ya, untuk wanita ya, ada produk YOU ya, ada produk Ultimate, ada produk SK2, ada produk MS Glow, ada produk Sinsui. Mungkin teman kita Agnes cocok dengan produk MS Glow. Ya, apa alasannya? Menyukai produk MS Glow ya, atau teman kita yang lain Sinsui ya. Ya, apa alasannya? Apa harga atau cocok atau gimana ya? Coba jelaskan ya. Ini produk-produk Indonesia yang cukup terkenal dan disukai oleh masyarakat konsumen Indonesia ya. Coba Anda jelaskan ya. Lalu berikutnya untuk teman kita mahasiswa ganjil, pria, ada produk Journeyman ya, Journeyman, motor Yamaha, sarung Atlas, sepatu Adidas atau susu Elmen ya. Mungkin teman kita Bang Brian Adam Sinaga suka produk susu Elmen untuk membentuk bodi atau tubuh yang kuat ya. Apa alasannya? Apa harganya cocok? Apa ya mungkin badannya lebih sterek atau gimana ya? Jelaskan apa ya. Nah, ini tugas studi kasus kedua ya. Mohon Anda jelaskan dengan baik. Pilih salah satu ya. Oke, demikian. Iya, mohon open kamera, kita akan absen. Iya. Iya, kawan-kawan, hari ini ada Krismandi Chandra, Agnes, ada Sherlina, ada Danang Budi, ada Sri Suyanti, ada Yusman Lala, ada Teti Sumiati, ada teman kita Jelita Clara Stio, ada abang kita Brian Adam Sinaga, Evi Luvia, abang kita Sauki, Eka Elfrarini, Cecilia Prisma, dan Octavianus Gultom, dan Dian Waruru ya. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat walaupun hanya sekitar 30 menit ya. Tapi kita akan lebih banyak berbicara studi kasus sehingga teori-teori ini dapat teraplikasi sesuai pemikiran Anda dan di lapangan pekerjaan ya. Baik, pertemuan kita hari ini saya akhiri. Kerjakan tugas 1, tugas 2 ya, yang kemarin-kemarin jangan ditunda-tunda sehingga tidak menumpuk, sehingga pekerjaan Anda dengan dosen-dosen lain bisa Anda manage dengan baik ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita akan ketemu minggu depan ya dalam topik yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih, kita sudah hadir dalam streaming on YouTube ya untuk STIG. Semoga STIG semakin sukses dan mahasiswa STIG mencapai gelar sarjana akuntansi dan sarjana manajemen dengan sukses dan berkualitas. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk STIG. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa Teti, Sri, Krismandi, Danang, dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Salam sukses semuanya.